Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Omnibus Law. Omnibus Law merupakan sebuah konsep yang menggabungkan secara resmi beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru. Ini dilakukan untuk mengatasi timpang tindih regulasi dan memangkas masalah dalam birokrasi yang dinilai menghambat pelaksanaan dari kebijakan yang diperlukan. Dalam Omnibus Law terdapat 3 RUU yang diundang-undangkan, antara lain RUU tentang Cipta Kerja, RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan, dan RUU tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Namun Omnibus Law Cipta Kerja menjadi RUU yang paling banyak jadi sorotan publik. Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh hanya mementingkan kepentingan investor. Berikut ini adalah dampak-dampak yang akan diterima oleh para pekerja dan para buruh jika Undang-Undang Cipta Kerja diterapkan di Indonesia. Yang pertama, kontrak tanpa batas. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau pekerja kontrak. Yang kedua, hak memohon PHK dihapus. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus hak pekerja atau buruh yang mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja atau PHK jika mereka merasa dirugikan oleh perusahaan. Yang ketiga, hari libur dipangkas. Hak pekerja mendapatkan hari libur 2 hari dalam 1 pekan yang sebelumnya diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan akan dipangkas. Yang keempat, aturan soal pengupahan diganti. Beberapa kebijakan terkait pengupahan yang dihilangkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja tersebut antara lain upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, upah untuk pembayaran pesangon, serta upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Selain yang sudah disebutkan tadi, banyak pasal-pasal yang merugikan para buruh dan tenaga kerja. Antara lain, tenaga kerja asing akan sangat mudah masuk RI, kemudian menghilangkan hak-hak kerja perempuan, dan masih banyak lagi. Saya akan menjelaskan mengenai dampak Omnibus Law terhadap perekonomian di Indonesia. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law ditujukan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, salah satunya untuk lewat investasi. Kemudian ketika Omnibus Law disahkan, diharapkan akan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia. Berikut adalah dampak Omnibus Law terhadap perekonomian Indonesia. Yang pertama, peningkatan penciptaan lapangan kerja. Perlu diketahui bahwa saat ini lapangan kerja yang tersedia adalah sebesar 2 juta per tahun. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law, penciptaan lapangan kerja meningkat sebesar 2,7 juta per tahun atau sebesar 3 juta per tahun. Kedua, peningkatan kompetensi pekerja dan kesejahteraan pekerja. Kemudian yang ketiga, peningkatan produktivitas pekerja yang akan memengaruhi peningkatan investasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Produktivitas Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN, di mana rata-rata produktivitas negara di ASEAN adalah sebesar 78,2%. Sedangkan produktivitas Indonesia sebesar 74,4%. Oleh karena itu, Omnibus Law diharapkan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Yang keempat, peningkatan investasi sebesar 6,6% sampai 7% untuk membuka usaha baru dan mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% hingga 5,6%. Yang kelima, pemberdayaan UMKM dan koperasi. Omnibus Law melakukan reformasi birokrasi supaya aturan-aturan yang banyak dan tumpang tindih dapat disederhanakan dan akan mempermudah orang yang ingin mendirikan usaha atau koperasi. Juga orang yang akan mendirikan usaha dapat mengalokasikan biayanya
secara penuh untuk mendirikan usaha atau koperasi dan juga mengurangi tingkat korupsi. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan PDB juga akan meningkat menjadi 65%. Begitu juga dengan kontribusi koperasi terhadap PDB yang meningkat menjadi 5,5%.